Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa perbedaan marketing dengan atau tanpa psikotransmitter. Kalau bapak ibu pernah belajar tentang teori marketing ya, ada di sana disebutkan 4 unsur. Di antaranya adalah price atau harga, place atau tempat, produk atau produk, dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Kemudian ditambahkan yang kelima, ada satu lagi P yang disebut dengan public relation. Nah, seorang marketing harus memahami 5 unsur atau 5 P ini. Tapi kalau Anda hanya menguasai 5 P ini, Anda termasuk ketinggalan. Karena Anda harus tahu P yang ke-6, yaitu psikotransmitter. Ya, kemampuan mempengaruhi pikiran pembeli atau konsumen. Ini adalah perbedaan antara marketing dengan atau tanpa psikotransmitter. Marketing menggunakan komunikasi sadar. Ya, Anda harus menggunakan otak kiri Anda atau otak sadar Anda pada saat Anda menawari barang. Tapi di dalam psikotransmitter, Anda menggunakan komunikasi bawah sadar. Artinya Anda tidak perlu berbicara, diam saja. Ya, Anda melakukan komunikasi mind to mind. Di dalam marketing, Anda menggunakan komunikasi langsung, tatap muka maupun lewat media seperti telepon. Tidak mungkin Anda diam saja di telepon, kemudian orang di sana bisa membeli barang Anda. Tapi di dalam psikotransmitter, Anda tidak perlu komunikasi langsung. Artinya, Anda bisa melakukan komunikasinya 3 hari sebelum Anda bertemu dengan si pelanggan atau si pembeli, tanpa Anda harus pernah berbicara dengan dia. Unik ya. Oke, di dalam marketing seorang penjual bisa menipu. Ya, buktinya misalnya di antara Anda lah, pasti ada yang pernah tertipu membeli sebuah barang dan Anda tidak tahu Anda sedang ditipu pada saat itu. Barang yang katanya dia beli dengan modal 1 juta, ternyata modalnya cuma 100.000. Karena ketidaktahuan Anda atau karena pintarnya dia berbicara, Anda percaya saja dan membeli barang yang ternyata harganya di pasar itu cuma 500.000. Dia bisa menipu Anda. Tapi dalam psikotransmitter, seorang tidak bisa menipu kliennya atau seorang calon pembeli. Contoh, kalau saya tidak paham produk, kemudian saya merasa seolah-olah paham, saya bohong, maka bawah sadar saya langsung menyampaikan kepada pikiran bawah sadar orang yang saya tuju bahwa Anda sedang dibohongi. Oke, berikutnya. Di dalam marketing, penjual harus mengenal calon pembelinya. Lah iyalah, bagaimana mungkin Anda tidak kenal dengan seseorang, tiba-tiba Anda ketemu di jalan langsung jual. Tapi setidak-tidaknya, walaupun Anda jual di atas bis, misalnya baru kenal, tetap aja Anda memang harus mengenal orang itu dulu kan, walaupun baru 1 menit, 2 menit. Bagaimana dengan psikotransmitter? Anda tidak perlu tahu siapa konsumen Anda besok, dan Anda bisa bicara hari ini kepada calon pelanggan Anda besok. Itulah uniknya psikotransmitter. Jadi Anda bisa berbicara, bisa menawarkan satu barang sebelum Anda sendiri kenal dengan orang itu siapa. Lanjut. Oke. Setelah kita tahu tadi kekuatan psikotransmitter, kehebatan psikotransmitter yang lain adalah kita dapat mempengaruhi individu atau kelompok. Jadi Anda bisa mempengaruhi 1 orang, bisa juga kelompok yang mungkin isinya itu 10 orang, 100 orang, 1000 orang, atau 1.000.000 orang. Dan bisa juga mempengaruhi orang yang sudah atau belum Anda kenal. Yang sudah Anda kenal saja bisa, yang belum saja Anda sudah bisa pengaruhi, apalagi yang sudah Anda kenal. Inilah hebatnya psikotransmitter. Nah, pertanyaannya, kapan psikotransmitter digunakan? Kadang-kadang sering orang berpikir bahwa kalau saya punya ilmu telepati, maka semua orang saya telepati supaya semua urusan saya lancar. No, tidak semudah itu. Psikotransmitter ini sama dengan pistol. Bahkan seorang maling kelas kakap pun berhati-hati menggunakannya. Begitu juga apalagi polisi, dia tidak akan sembarang menembak orang. Dia harus memperhitungkan apakah senjata ini sudah perlu saya gunakan. Begitulah dengan ilmu psikotransmitter.
harapan Anda atau keinginan Anda bahwa Anda akan senantiasa menggunakan ilmu psikotransmitter dalam kehidupan Anda? Tidak. Anda mungkin akan menyadari setelah Anda memiliki ilmu ini, ya, banyak orang yang punya ilmu ini toh pada akhirnya menggunakan di saat mereka terdesak, ya. Begitupun saya menggunakan ilmu ini hanya di saat saya memerlukan. Barangkali 6 bulan sekali saya menggunakan ilmu ini. Bisa jadi dalam tahun saya hanya menggunakan 2-3 kali. Kapan psikotransmitter digunakan? Yang pertama adalah ketika Anda gagal mempengaruhi orang lain secara konvensional. Ya, misalnya Anda seorang marketing, kemudian Anda menawarkan sebuah barang kepada seseorang dan selalu gagal, Anda ditolak, bahkan mungkin Anda dicaci, atau mungkin Anda dicemooh dan tidak pernah berhasil, apalagi orang yang negatif thinking, ya. Nah, gunakan ilmu ini, ya, kemampuan ini Anda gunakan. Yang kedua, ketika Anda tidak lagi memiliki kepercayaan diri menawarkan sesuatu kepada seseorang. Misalnya Anda menawarkan kepada si A, gagal, si B gak mau, si C menolak, kemudian begitu juga si D, E, dan lain-lain, sehingga Anda frustasi. Nah, di saat ini Anda bisa menggunakan ilmu psikotransmitter. Ada satu harapan baru dari diri Anda. Atau ketika Anda tidak lagi punya pengharapan, ya, jadi Anda sudah lagi tidak punya pengharapan sebagai marketing, nggak mungkin lah saya bisa menawarkan barang ini, terlalu mahal bagi orang itu, atau Anda merasa rendah diri, tidak bisa berbicara, saat itulah psikotransmitter Anda pergunakan. Hasilnya sangat cepat. Anda akan bisa merasakan hasilnya jika Anda mengetahui rahasia dan mempraktekkannya. Penggunaan yang benar akan membuat Anda mungkin tidak percaya akan hasilnya. Orang lain akan menuruti keinginan Anda. Setelah pelatihan ini, Anda punya pengetahuan cukup untuk melakukan psikotransmitter. Uniknya, tidak dibutuhkan pengalaman untuk melakukan psikotransmitter. Ya, jadi tidak diperlukan pengalaman dan tidak diperlukan indera keenam. Anda tidak perlu latihan yang panjang. Ya. Di dalam psikotransmitter nanti Anda akan tahu bahwa ini langsung praktek, tidak perlu latihan psikotransmitter. Materi pelatihan untuk ilmu psikotransmitter diantaranya adalah dasarnya otak manusia. Anda harus tahu dulu bagaimana hebatnya otak manusia. Seperti yang dijelaskan di depan tadi, Anda bisa membaca 1 detik 2 halaman. Anda bisa gunakan ini untuk bela diri. Anda bisa mengetahui apa yang telah dan akan terjadi. Anda bisa mengingat dengan permanen atau memahami buku dengan cepat. Anda bisa mengobati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini Anda perlu pelajari di bagian dasarnya otak manusia. Yang kedua, Anda harus belajar di Secret of Brain Power, rahasia berpikir. Bagaimana cara kerja pikiran, bagaimana sifat 10 pikiran bawah sadar yang sangat dahsyat, yang bisa memecahkan 1001 masalah. Dan Anda juga harus belajar nanti ESP, Extrasensory Perception. Walaupun bagian ini tidak dikembangkan secara luas, tapi Anda akan bisa mengetahui sehebat apa ESP yang Anda miliki, yang umumnya dan setiap orang memiliki kemampuan ini. Kemampuan ESP, kemampuan indera keenam. Nanti Anda akan diberikan petunjuk bagaimana cara meningkatkan indera keenam ini. Walaupun ini tidak diperlukan sekali di dalam telepati, tapi Anda akan menjadikan ilmu ini sebagai bagian dari kemampuan supranatural Anda yang sangat mengasihkan untuk dikembangkan. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan indera keenam Anda. Latihan konsentrasi dan memerintah pikiran. Jadi Anda akan tahu lebih dulu ya dalam pelatihan ini bagaimana caranya memerintah pikiran, sehingga dia mengerjakan apa yang kita perintahkan kepada pikiran kita. Kemudian mungkin dengan tersebarnya ilmu ini di banyak orang, maka orang akan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, baik dengan telepati hikmah, telepati pengetahuan, maupun telepati spiritual. Ketujuh, kita akan meningkatkan kemampuan telepati melalui brainwave dan alpha mind control yang akan kami berikan bersamaan dengan pelatihan nantinya. Selanjutnya mengenai informasi biaya pelatihan dan waktunya serta tempatnya, kami serahkan kepada event organizer yang mengundang Anda datang ke tempat ini, menyampaikan terima kasih. Semoga impian kami dan kita semua
mencapai Indonesia Dream, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudi luhur menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.